Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Berisa Mariana dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan riba dalam Islam. Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi bahasa, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan ajiyadah. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok, hutang, dan kekayaan. Sementara itu dari segi terminologi makna istilah, pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Dasar hukum riba. Riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. Dalam Al-Quran dan hadis sudah ditetapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan utang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat di Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam surat ini riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah SWT jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Surat Al-Baqarah ayat 278. Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah SWT dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 161. Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan Allah SWT juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir. Macam-macam riba di dalam perdagangan sesuai syariat Islam. Riba terbagi menjadi 5 jenis, yaitu riba pad, riba yad, riba nasi'ah, riba qordah, dan riba jahiliyah. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Riba pad. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000. Akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Ribayat pada jenis ini adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh ribayat dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan sehingga transaksi berakhir. Riba nasi'ah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat oleh kedua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Riba qordah. Pada jenis qordah, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Riba jahiliyah. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu.
sesuai perjanjian. Contoh riba jahiliyah adalah peminjam uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Cara menghindari riba. Riba adalah perbuatan wajib untuk Anda hindari pada kehidupan sehari-hari, khususnya bagi seorang umat muslim. Berikut ini beberapa tips yang akan membantu Anda dalam mencegah riba. Memahami bahaya dari perbuatan riba di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 161, telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada orang-orang pemakan hasil riba, karena uang tersebut diperoleh dengan cara tidak baik. Memindahkan tabungan ke bank syariah, mengalihkan tabungan maupun kredit Anda ke bank syariah yang telah memperoleh fatwa DSN Dewan Syariah Nasional dapat menjadi salah satu cara menghindari riba. Pasalnya dengan adanya peraturan sesuai syariat Islam, maka sedikit kemungkinan akan terjadi riba. Selalu bersyukur. Umumnya penyebab terjadi riba adalah kurangnya rasa syukur atas apa yang telah dimiliki. Padahal dengan menerapkan sifat selalu bersyukur akan menghindari Anda terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat berhutang atau riba. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.